Ya, halo, selamat berjumpa kembali. Oke, baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang pemahamannya. Oke, di video yang keempat ini ya. Oke, baik, ini sedikit tentang pemahaman penulisan logaritma. Jadi di soal-soal UTBK ya, tes mandiri PTN seperti SIMAK UI, UTUL UGM dan lainnya. Jadi memang ada sedikit perbedaan penulisan gitu ya. Jadi supaya kita juga tahu nantinya ya, standar penulisan baku ya seperti ini ya. Oke, baik, yang pertama. Jadi yang pertama, kalau ada sebuah bilangan berpangkat 1 kan tidak ditulis ya. Jadi kalau pangkat yang tidak ditulis itu pangkat 1. Misalkan 3. 3 itu kan artinya 3 pangkat 1 ya. Nah, jadi maksudnya oke, kita balik. Kalau 3 pangkat 1 biasanya ditulis cukup dengan 3 ya. Kalau akar 2 dari 5. Nah, kalau akar 2 pun juga tidak ditulis ya. Cukup ditulisnya akar 5. Jadi kalau pangkat 1 tidak ditulis, akar 2 tidak ditulis, begitu juga dengan logaritma ya. Jadi kalau 10, misalkan 10 log X, nah ternyata ditulis hanya log X gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau tidak ditulis di sininya artinya adalah 10 seperti itu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah penulisan basis di logaritma ya. Jadi kalau ada 2 log 3 ternyata bisa ditulis sebagai log 2. Nah, seperti ini dari 3. Seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini, bahkan tidak dikurung ya. Nah, ini malah jadi lebih bahaya lagi ya. Maksudnya khawatir salah persepsi ya. Jadi ini ternyata sama dengan yang ini. Penulisannya seperti itu. Jadi ini kenapa saya kurung, supaya jangan salah persepsi. Bahkan di standar bakunya nulisnya begini ya. Nanti ada di soal-soal tes penulisannya seperti ini, artinya yang ini ya. Jadi memang agak mengkhawatirkan ya kalau penulisannya seperti ini. Khawatirnya dikira 2 pangkat 3 ya. Padahal 2-nya ini maksudnya adalah basisnya ya, bilangan pokoknya. Oke, selanjutnya yang ketiga tentang pemahaman penulisan di bentuk logaritma adalah kalau ada pangkat. Jadi kalau ada misalkan apa ya? Misalkan 3 log 5 kuadrat. Nah, misalkan ini. Ternyata kalau ada bentuk logaritma dipangkatkan, pangkat 2 dan lainnya, penulisan bakunya adalah 3 log 2. Begitu. Maksudnya 3 log kuadrat dari 5. Nah, gitu ya. Jadi pangkatnya di sini. Maksudnya adalah 3 log 5 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi pangkatnya penulisannya di sini. Sama halnya seperti seperti trigonometri ya. Kalau ada sin X kuadrat, penulisannya adalah sin kuadrat X, seperti itu. Jadi penulisan bakunya seperti ini gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, baik, sebentar ini saya coba geser. Kita akan bahas soal yang ada di bagian bawah itu ya. Oke, soalnya adalah untuk lebih jelas tentunya. Oke, soalnya adalah 3 dikali log 2 dari 8. Log 2 dari 8 dikurang 2 dikali log 3 dari 27, hasilnya adalah titik-titik. Nah, ini jadi jangan sampai salah persepsi, ini bukan 2 pangkat 8 ya. Oke, baik, supaya tidak salah persepsi, penulisannya coba kita ubah menjadi 3 dikali 2 log 8. Nah, ini yang aman ya. Selanjutnya 2 dikali 3-nya adalah basisnya ya, bilangan pokoknya 3 log 27.
Nah, ini yang aman ya. Oke, baik, selanjutnya 3 dikali. Nah, ini akan kita bahas secara definisi saja ya. Jadi jangan kepikiran yang lain-lain. 2 log 8 di soal-soal sebelumnya kita baca, kita jawab dengan pemahaman cara bacanya. 2 pangkat berapa hasilnya 8? Jawabannya adalah 3 ya. Jadi 2 log 8 itu 3. Jadi sekali lagi, 2 log 8 itu berapa? Jawabannya adalah 3. Karena kan definisinya ini pangkat itu. Karena 2 pangkat 3 8. Seperti itu ya. Nah, yang kanannya pun juga sama. Bacanya 3 pangkat berapa hasilnya 27? Jawabnya adalah 3 juga ya. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, baik, selesai. 3 dikali 3 9 dikurang 2 dikali 3 6, hasilnya adalah 3. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini kita membahas soal yang penulisannya agak berbeda. Oke, baik, cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.